penonton semua. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini lagi. Pada kesempatan ini seperti biasa saya akan mereview dan berbagi pengalaman saya tentang sebuah raket. Kali ini raket saya ini yang saya review ini raket yang mempunyai karakter tipenya untuk menyerang, untuk intinya untuk permain yang agresif lah. Jadi teman-teman, sebelum saya mereview raket ini, saya ada sedikit masukan buat teman-teman. Jadi pada saat teman-teman menonton sebuah review sebuah raket atau dapat rekomend dari teman-teman kalian juga, itu teman-teman juga harus tahu yang mereview atau merekomend itu tipe permainannya seperti apa. Apakah dia pemain yang all around, apa emang dia benar-benar pemain serang, apa dia juga, dan kalau bisa juga level permainannya juga bisa kita mesti tahu juga gitu. Jadi maksudnya kalau bagi satu orang pemain all around itu dia bilang cemesannya ini sudah powerful, sedangkan bagi seorang yang satu lagi bilang ini memang tidak powerful. Jadi kita harus mencocokkan sendiri gitu dengan kemampuannya kita gitu. Takutnya salah beli raket, nanti udah sayang kan kalau udah ke toko udah beli raketnya, ternyata kita coba nih, bagi seorang itu bilang wah itu raketnya udah powerful, ternyata giliran kita pakai kok ini raketnya nggak ngerasa powerful gitu. Jadi ya kitanya harus pinter-pinter melihat. Jadi kalau bisa sih ya kita tahu banget gitu, kalau kasih lihat dianya kira-kira permainan dia seperti apa. Jadi kita juga mencocokkan dengan kemampuannya kita gitu, karena setiap orang itu kemampuan tangannya itu berbeda-beda dan kemampuan tingkat permainannya juga berbeda-beda gitu ya. Sekarang ini kita mulai mereviewnya ya. Nih, jadi ini raket saya dari merek Protect dengan tipe Concreor IX7. Jadi raket ini saya review dari atas dulu ya, ini atau enggak dari bahannya dulu lah. Ini bahannya ini katanya memiliki bahan 24T Toray Jepang kalau nggak salah ya. Jadi ini ya seperti inilah ya. Cukup berisi ya ini bahannya ya. Nah ini kita review dari bagian kepala ya. Kita review dari, oh ya saya ngomong catnya dulu deh. Ini catnya ini warnanya hitam, modelnya seperti ini, hitam doff, warnanya hitam doff, ada merah, ini perpaduan putih merah hitam. Ini raketnya kelihatannya ya itu, menurut saya ini raketnya cukup bagus dan garang ya, kelihatannya garang nih raket. Dan raketnya ini juga kualitas catnya, bahan-bahannya ini juga bagus ya. Ini halus, bikinannya juga cat-catnya ini rapi, dan saya juga memakainya itu jarang, juga gak gampang lecet juga gitu. Kalau sampai beradu pun juga kalau sedikit-sedikit doang itu tidak lecet, kecuali mungkin kencang ya, itu paling ada sedikit lecet, tapi bukan berarti juga raket itu tahan nggak patah, enggak, itu tergantung benturannya juga ya. Jadi ini raket kalau menurut saya dari segi kualitas catnya juga bagus. Nah ini raket grometnya jumlahnya 76, berjumlah 76 gromet. Nah modelnya seperti ini ya teman-teman, lihat. Nah ini seperti ini model kepalanya. Jadi dia besarnya ini standar lah ya. Jadi tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, jadi standar. Dan model bagian sininya sudah pakai U ya. Maksudnya U itu mata itiknya model U ya. Nah model T-nya ini, bagian T-nya ini udah agak memipih ya, modelnya ini memipih ke bagian sininya. Ini ya nggak seperti box sekali ya, nggak tipe box sekali ya, dia nggak terlalu besar. Di bagian sini ada tulisan maximum tension 35 lbs ya, sampai sini tuh dia sama semua ya. Ini tidak terlalu besar tapi modelnya tuh ya lurus
sama dari sebelah sininya nih, dari sini sampai sini sama lah ya. Ya ini sekedar masukan aja. Tetap raket itu harus dicoba ya. Raket itu tidak bisa hanya dilihat seperti ini saja gitu. Ini cuma ini saya kasih tahu speknya saja lah. Intinya kira-kira seperti itu ya. Dari mulai sini ini micrometer 76. Nah kita turun lagi ke shaftnya. Nah ini shaftnya kalau saya baca speknya nih, diameternya ini sekitar 6,8 mm ya. Jadi ini cukup kecil ya, cukup kecil. Dan flagnya ini ya sekitar antara medium fleksibel lah, medium fleksibel ya, medium fleksibel medium lah. Ini juga raketnya ini mempunyai berat, ditulis ini 4U ya. 4U itu setelah saya timbang itu ternyata saya dapatnya raketnya ini di berat yang 80, dapatnya di 84 gram. Jadi setiap raket tuh nggak selalu sama, bisa ada yang dapatnya di 82, 80. Kalau 4U kan dari 80 sampai dengan 84 gram. Nah ini saya dapatnya di 84 gram. Nah setelah itu juga maksimum tensionnya ya ini ditulis 35 lbs seperti yang saya bilang. Kalau 35 lbs itu enak, jadi kita mau senar dari rendah sampai ke ukuran yang tinggi juga bisa gitu. Itu tergantung nanti tangannya kita aja, tergantung pemainnya, maksudnya dia biasanya main di mana gitu. Jadi ini kalau bisa maksimum tension tinggi untuk pemain yang kelas udah levelnya ke atas juga udah bisa untuk pakai raket ini. Saya juga dikasih dapat masukan juga tentang raket ini juga dari pemain yang cukup pro lah ya, untuk jadi dengan harga raket ini ya. Ini raket ini juga saya kasih tahu juga, harga raket ini sih sekitar 250 sampai 300 ribuan ya. Jadi raketnya ekonomis. Nah ini saya juga mau ngomong lagi ya, maaf. Setelah itu dari maximum tension, nah ini balance point-nya lah ya. Balance point-nya ini sekitar, dia cuma tulisannya sih pakai garis-garis ini aja merah ini, tapi saya udah timbang itu di sekitar dapatnya di 290 mm. Jadi raket ini yang seperti saya bilang, kalau di 290 itu raketnya itu condong ke head heavy. Jadi itu tidak balance, agak head heavy, tapi head heavy-nya masih head heavy awal. Jadi masih hampir head heavy, udah masuk head heavy sih gitu. Jadi maksudnya sudah masuk head heavy tapi tidak balance. Jadi untuk smash juga masih bisa ini. Tapi kelebihannya dengan 290 sampai 210 sampai 295 itu, jadi kita buat main drive juga, kalau defense juga lebih gampang gitu, lebih enak gitu. Kalau terlalu balance point-nya sampai 300 sampai sekitar ya 300, ini kan belum diisi senar ya. Kalau diisi senar ini nambah lagi, biasanya nambah 10. Misalnya ini 290 diisi tambah senar, jadi ini balance point-nya akan masuk di 300 biasanya, seperti itu. Kalau ininya udah 300, ditambah lagi jadi 310. Jadi itu semakin berat raketnya untuk defense ya. Kalau untuk smash sih ya iya lebih enak gitu. Tapi kan dalam suatu permainan, menurut saya tuh kan dalam bermain badminton kan nggak cuma nyemes aja. Kalau tergantung lawannya, kalau lawannya pinter kan kita mesti bertahan. Nggak mungkin kita juga mau cemes terus kan. Kalau dia nggak kasih bola angkat kan kita mau ngomong bertahan, kita main adu pancing, adu pinter namanya. Nah itu pentingnya balance point-nya juga ya. Tapi kalau udah pemain-pemain yang udah tingkatnya pro, yang pulse-nya ini udah kuat ya, mungkin nggak ada masalah. Cuma kalau ini saya mau mereview raket yang ekonomis, karena saya juga selalu berprinsip seperti ini, teman-teman. Main badminton itu nggak harus selalu mahal gitu loh. Maksudnya raket ini nggak harus selalu mahal. Belum tentu juga raket yang mahal itu pasti main selalu menang kan, nggak juga kan. Itu semua dari skillnya kita.
Raket yang cuma 200 ribuan pun juga bisa mengalahkan raket yang pemain yang 2 jutaan yang pakai duit, tergantung pemainnya. Jadi selalu saya berprinsip bermain badminton itu tidak harus selalu mahal. Jadi maka saya berbagi pengalaman saya mencari raket-raket yang ekonomis tapi ternyata bisa enak dipergunakan. Ya, raket ini juga mempunyai panjang 675 mm. Jadi raket yang mempunyai panjang 675 mm itu seperti saya bilang, dia biasanya cocok untuk menyerang lah ya, biasa untuk digunakan pemain belakang gitu. Jadi biasanya kalau di bawah 675 itu biasanya dipakai untuk pemain depan, karena biasanya kalau di bawah 675 itu raketnya itu akan lebih cepat gitu karena dia pendek lah ya. Tapi kalau untuk generate power untuk buat smash itu biasanya akan lebih bagus yang 675 untuk pemain untuk smash lah ya. Jadi ini raketnya ini panjangnya 675. Ya seperti ya karakter pemainnya yang suka menyerang lah ya. Nah, ini kebetulan juga saya ini tipe pemainnya yang suka menyerang. Maksudnya suka menyerang itu tipe pemain serang itu misalnya dari 10 dapat 10 bola angkat gitu ya, bola lambung itu 8 itu biasanya di smash gitu. 8 sampai 9 kok itu biasanya di smash itu karakter full tukang serang. Tapi karena mungkin umur saya ini udah masuk umur 50, jadi sekarang ini mungkin saya ya sekitar 6 atau 7 baru saya smash ya, karena umur saya juga udah masuki umur 50 gitu. Tapi tetap karakter itu tidak bisa rubah, tetap karakter saya emang karakternya maunya bermainnya menyerang. Kan ada orang ada yang karakternya all around, itu udah bawaan masing-masing setiap karakter, setiap pemain. Nah, setelah itu raket ini saya sebutkan juga bahan batangnya ini tulisannya High Modulus Graphite Innovative Shaft ya. Ini tulisannya seperti itu. Dan ini ada tulisan juga dipakai Macau Open Federation Equipment Badminton Open lah ya. Ini mungkin dipakai untuk tim Macau lah ya. Saya juga kurang tahu juga, tapi ini kalau tulisan lambang merah putih ini ada lambang bendera Inggris sih ya. Terus dari batangnya ini juga ada series nomornya, ini mungkin nanti bisa dilihat lagi lebih jelas lah. Dia ini intinya raket ini dibikinnya ini cukup halus lah ya, bagus lah ya. Ini dengan kualitas harga segini, ini raketnya kalau menurut saya ini bagus bikinannya. Nah, ini cuma ada yang saya perlu bilang juga, ini bagian gripnya ini dia agak sedikit lebih pendek sedikit lah ya dari raket-raket yang standar. Dia lebih pendek sedikit. Nanti saya kasih ukurannya juga deh. Nanti saya kasih lihat ukurannya. Jadi otomatis lah kalau untuk defend kan, kalau defend kita akan maju sedikit. Kalau ininya pendek kan lebih nggak bisa terlalu maju gitu maksudnya gitu. Tapi berarti ini emang untuk raket untuk menyerang lah ya dibuatnya. Meskipun saya juga nggak tahu keterangannya, tulisannya sih untuk kontrol dan defend. Padahal sih kalau saya rasa nih raket saya pakai ini sebenarnya untuk menyerang. Kalau dilihat balance pointnya juga ini sebenarnya di 290 itu sebenarnya udah termasuk head heavy awal, tapi itu udah pasti raketnya untuk menyerang. Ya nanti lebih jelasnya lagi nanti saya kasih biasa cuplikan saya mencobanya di lapangan, nanti teman-teman juga bisa lihat. Teman-teman nih raketnya nih Protect Conqueror X7. Senarnya saya pakai Yonex BG6, tarikan vertikalnya 29, tarikan horizontalnya 30. Ya, ini saya coba tes di lapangan ya, teman-teman.
Ya teman-teman, jadi setelah melihat videonya, jadi teman-teman juga bisa melihat bagaimana raket ini digunakan dengan berbagai macam pukulan di lapangan. Nah, jadi dengan harga, saya maksudnya dengan harga di range yang harga sekitar 300-an, ini saya mengasih nilai nih raket ini di range harga 300-an ya, bukan range harga raket yang mahal-mahal nih. Ini raketnya, jadi kalau untuk smash itu nilainya 9. Kalau untuk defense, karena ininya pendek ya, saya jadi sedikit saya kurangi jadi 8,5 nilainya. Sedangkan kalau untuk drop shot, untuk drive, untuk netting, untuk control, placing itu nilainya 9 juga. Karena ini raket juga emang suka saya pakai juga untuk di lapangan dalam bermain gitu. Jadi emang ini raket untuk cocok untuk main agresif lah, menyerang gitu ya. Jadi itu saja yang saat ini yang saya bisa bagikan pengalaman saya menggunakan raket ini. Kira-kira jadi kalau teman-teman merasa bermanfaat akan konten saya buat ini, minta tolong ya teman-teman di subscribe, di like, dan di komen. Dan kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nggak apa-apa, barangkali teman-teman tanya aja di komentar, selagi saya apa yang bisa saya jawab akan saya jawab yang saya tahu ya, gitu. Ya, gitu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga teman-teman sehat semua dan tetap selalu semangat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.